Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem informasi pemesanan mobil CV Rencar Nusantara berbasis web yang beranggotakan Anggi Mayasari, Dian Septiana, Susi Susanti, Putri Septriani Lase, dan Firmansyah Ahmad Jufri. Bab 1 Pendahuluan. Banyak perusahaan penyewaan mobil di Bekasi yang menawarkan rental mobil murah, membuat setiap perusahaan ini bersaing untuk mendapatkan konsumen. Dan kami dari perusahaan rental mobil CV Rencar Nusantara menawarkan sebuah penyewaan rental mobil yang murah dibandingkan dengan rental mobil yang lain. Manusia tidak terlepas dari transportasi untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Mobil adalah salah satu alat transportasi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mobil yang tersedia banyak sekali bentuknya. Modelnya juga sangat bagus dan bervariasi. Mobil juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk alat transportasi. Namun tidak semua orang bisa membeli mobil yang harganya cukup mahal. Oleh karena itu, muncul beberapa perusahaan yang menawarkan jasa penyewaan mobil yang biasa disebut rental mobil. Maksud yang ingin dicapai penulis dalam pembuatan sistem informasi penyewaan mobil yaitu memudahkan pengelolaan informasi usaha rental CV Rencar Nusantara, memudahkan konsumen mendapatkan informasi yang diberikan, merancang sistem informasi media promosi online, dan merancang sistem transaksi pemesanan mobil secara online. Teknik pengumpulan data. Beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam pembuatan makalah ini adalah observasi, yaitu metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke tempat. Dalam hal ini, melihat secara langsung bagaimana pemesanan mobil. Studi pustaka, yaitu metode studi pustaka dilakukan dengan cara mencari data dari sumber buku-buku, makalah-makalah, e-jurnal, website, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sistem informasi pemesanan. Berikut beberapa tahapan pengembangan sistem pada makalah ini. Analisa kebutuhan software. Langkah ini merupakan tahap pengumpulan data. Analisa interface guna menentukan solusi dari perangkat lunak yang diperlukan yang nantinya akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem. Desain. Pada tahap ini dilakukan fase desain dan identifikasi perancangan fungsional program dari sisi pemakai dan tampilan dengan rancangan Unified Modeling Language atau UML sebagai alat bantu untuk pemodelan sistem, menganalisa sistem untuk menyempurnakan sistem perancangan pada penyewaan mobil. Kode generation, yaitu proses pembuatan coding atau pengkodean merupakan penerjemahan desain ke dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer, yang akan menerjemahkan permintaan user ke sebuah software. Pada tahapan ini, dilakukan penulisan perancangan sistem dengan mengaplikasikan di dalam kode program menggunakan PHP dengan database MySQL yang dijalankan pada server Exam sesuai fungsi dari program itu sendiri. Testing, yaitu proses menemukan kesalahan terhadap sistem yang telah diimplementasikan ke dalam sebuah software. Pada skripsi ini, teknik pengujian yang akan dilakukan adalah teknik black box testing. Tujuan penyusunan makalah ini agar menjadi lebih terarah, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup yang dapat melakukan pemesanan secara online dan halaman admin dapat melihat daftar pemesanan yang dilakukan oleh user. Bab 2. Landasan teori. Pada era globalisasi semakin meningkatnya sistem informasi, perkembangan teknologi membuat hampir semua perusahaan sudah wajib menggunakan sistem, baik sistem yang bersifat manual maupun sistem yang bersifat terkomputerisasi. Adapun manfaat yang didapatkan dari sistem pada dasarnya yaitu mempermudah mengambil keputusan serta memahami lingkungan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep dasar sistem. 1. Teori model waterfall. Model yang akan penulis terapkan pada sistem ini yaitu model waterfall. Model pengembangan software yang diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 70-an ini merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Keluaran dari tahap sebelumnya merupakan masukan untuk tahap berikutnya.
Pengembangan dengan model ini adalah hasil adaptasi dari pengembangan perangkat keras, karena pada waktu itu belum terdapat metodologi pengembangan perangkat lunak yang lain. Proses pengembangan yang sangat terstruktur ini membuat potensi kerugian akibat kesalahan pada proses sebelumnya sangat besar dan acap kali mahal karena membengkaknya biaya pengembangan ulang, menurut Kristianto tahun 2018. Berikut gambar tahapan mode waterfall menurut Krisantus Kristianto. Requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Berikut penjelasan mengenai tahapan model waterfall menurut Krisantus Kristianto tahun 2014, yaitu requirement atau analisis kebutuhan. Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Seseorang sistem analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen kebutuhan pengguna atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan pengguna dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Desain sistem atau desain sistem. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancang perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail atau algoritma prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. Coding dan testing. Penulisan sinkode program atau implementation. Coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. Integration dan testing, atau penerapan dan pengujian program. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah dijadikan digunakan oleh user. Operation and maintenance, atau pemeliharaan dan operasi. Perangkat lunak yang susah disampaikan pada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan, karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan, atau periferal atau sistem operasi baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Berikut keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan model waterfall, yaitu 1. Keuntungan model waterfall, yaitu kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. 2. Kelemahan model waterfall. Diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadi suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak ketahui sejak awal pengembangan. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Selanjutnya yaitu black box testing. Menurut Kurniawan Wijaya dan Sukma 2013, black box testing merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Sedangkan menurut
Krisanto Tristianto 2018, yaitu black box testing adalah pengujian yang mengabaikan mekanisme internal dari sistem atau komponen dan hanya berfokus pada output yang dihasilkan sebagai respon terhadap input yang dipilih dan kondisi eksekusi. Yang kedua yaitu website. Menurut Alizaki 2019 dan Rudika Harminingtyas 2014, sebuah situs web sering pula disingkat menjadi situs saja. Website atau site adalah sebutan bagi sekelompok halaman web atau web page yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain atau domain name atau subdomain di World Wide Web ya, atau www di internet. Sebuah webpage adalah dokumen yang tertulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language yang hampir selalu diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Yang ketiga yaitu HTML atau Hypertext Markup Language. Menurut Puspitasari tahun 2016, Hypertext Markup Language merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. HTML sendiri bukan tergolong pada suatu bahasa pemrograman karena sifatnya hanya memberikan tanda atau markup pada suatu naskah teks dan bukan sebagai program. Menurut Nugroho A, tahun 2016, Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa pemrograman teks untuk dokumen-dokumen pada jaringan komputer yang sering disebut sebagai World Wide Web. Selanjutnya yaitu CSS atau Cascading Style Set. Menurut Puspitasari tahun 2016, Cascading Style Set atau CSS adalah suatu bahasa style set yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Walaupun demikian, bahasa sendiri dapat dipergunakan untuk semua jenis dokumen XML, termasuk SVG dan XUL. Spesifikasi CSS diatur oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Yang selanjutnya yaitu MySQL. Menurut Putri Takwa Prasetyaningrum dan kawan-kawan 2019, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data atau SQL, bahasa Inggris Database Management System, atau DBMS yang multi-alur, multi-pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak garage di bawah lisensi GNU atau General Public License. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan pengguna GPL. Yang keenam yaitu mobil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Indonesia dan tim menyusun Kamus Besar tahun 2008, mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda 4 atau lebih. Biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya. B. Peralatan pendukung sistem atau tool system. Yang pertama yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Radian Victor Imbar dan Benisyadi Hardianto 2011, Entity Relationship Diagram atau ERD adalah suatu penyajian data menggunakan entity dan relationship. ERD merupakan peralatan pembuatan model data yang paling fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai pendekatan yang mungkin diikuti perusahaan dalam pengembangan sistem. ERD ini menggambarkan relasi atau hubungan antar entitas yang ada. Yang kedua yaitu LRS atau Logical Record Structure. Menurut Winangsari Pradani tahun 2013, Logical Record Structure atau LRS adalah representasi dari struktur rekod-rekod pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas.
Yang ketiga yaitu UML atau Unified Modeling Language. Menurut Diah Puspitasari tahun 2016, UML merupakan bahasa visual untuk permodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Menurut Kristantus Tristianto tahun 2018, UML adalah bahasa standar untuk memspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasi artefak-artefak dari sistem software. Sama baiknya sebagai pemodelan bisnis dan non-sistem software. UML memiliki kumpulan dari latihan-latihan perencanaan terbaik yang telah terbukti secara sukses dalam pemodelan yang luas dan kompleks. Jenis-jenis UML atau Unified Modeling Language menurut Gradipost tahun 2008 yaitu yang pertama, UCAS diagram adalah cara spesifik penggunaan sistem dengan menggunakan beberapa bagian dari fungsi tersebut. Urutan khusus yang terkait dilakukan oleh aktor dalam sistem. UCAS adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau suatu sistem. Setiap UCAS adalah suatu rentetan transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh aktor dan sistem dalam sebuah bentuk dialog. Use case diagram dibuat untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Use case diagram mempresentasikan kegunaan atau fungsi-fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. B. Activity diagram. Activity diagram adalah suatu diagram menggambarkan aliran kegiatan baik dalam sistem bisnis, alur kerja, atau yang lainnya. Diagram ini berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan siapa yang berkepentingan atas kegiatan itu. Elemen-elemen atau nodes dalam activity diagram diantara node action, node control, dan object node. Selanjutnya yaitu komponen diagram. Komponen diagram adalah sebuah jenis klarifikasi terstruktur dan bekerja sama dengan komponen lain melalui interface yang terdefinisi dengan baik untuk menyajikan fungsi sebuah sistem. Selanjutnya yang D yaitu deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan alokasi artefak untuk node dalam sebuah desain fisik sistem yang digunakan untuk menunjukkan koleksi node dan berfungsi sebagai platform dari sistem yang akan dikembangkan. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, umum. Seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk, maka kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa sangat meningkat. Termasuk salah satunya adalah Rencar Nusantara yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang. Maka perusahaan jasa pun sangat bervariasi dari mulai perusahaan besar, menengah maupun perusahaan kecil. Tentu saja masing-masing perusahaan tersebut membutuhkan fasilitas yang memadai sesuai dengan tingkat perusahaan masing-masing. Rencar Nusantara yang khusus bergerak di bidang jasa penyewaan mobil termasuk kategori perusahaan menengah. Dengan demikian, maka fasilitasnya pun masih sangat sederhana. Begitu juga pengolahan data dan penjualan jasa, serta pembuatan laporan masih dilakukan secara manual. Sehingga dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengolahan datanya. Maka komputerisasi secara bertahap bisa jadi salah satu alternatif bagi perusahaan untuk bisa lebih memperlancar kegiatan perusahaan dan lebih memperbaiki kinerja suatu perusahaan. Yang kedua yaitu tinjauan perusahaan. Rencar Nusantara adalah suatu badan wirausaha milik pribadi yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil. Berdasarkan pengalaman pemilik usaha yang pernah bekerja di Jepang, maka Bapak Arif Munandar berniat membuka usaha yang bergerak di bidang otomotif, serta besarnya niat akan jasa penyewaan mobil yang profesional dan kompetitif dengan tidak mengesampingkan kualitas dari jasa penyewaan tersebut. Sejak awal berdirinya Rencar Nusantara, secara maksimal telah menetapkan standar dan sasaran tertinggi yang dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk memperkuat serta mengembangkan Rencar Nusantara, selalu berusaha untuk menjaga kualitas pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Sejarah perusahaan. Rencar Nusantara secara resmi berdiri tahun 2008, terletak di Jalan Taman Sentosa, nomor 16, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat.
Pertama kali dikelola hanya dengan berjumlah 5 orang karyawan dan memiliki 3-5 unit mobil. Dengan mengemban misi untuk memberikan jasa penyewaan mobil dengan hasil baik dan berkualitas, membuat semakin hari Rencar Nusantara semakin berkembang. Dan saat ini Rencar Nusantara telah mempunyai 4 cabang diantaranya yaitu di Bekasi, Jakarta, Depok, dan Karawang. Struktur organisasi dan fungsi. Strukturnya yaitu diantaranya yaitu ada owner, survei, admin, marketing, dan bengkel. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas organisasi. Berikut fungsi dari struktur organisasi yang ada. Yang pertama yaitu owner atau pemilik. Pemilik perusahaan yang mempunyai tugas sebagai pemimpin perusahaan, mengontrol dan mengendalikan jalannya perusahaan, serta mengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Di antaranya yaitu penetapan kebijakan operasional, pengordinasian, dan pengendalian perusahaan. Yang kedua yaitu admin, bertugas untuk memberikan informasi dan mencatat data customer yang ingin menyewa mobil. Yang ketiga yaitu marketing, bertugas untuk mempromosikan dan memasarkan Rencar Nusantara melalui email, radio, dan media sosial. Yang keempat yaitu survei, bertugas untuk mensurvei data yang telah diberikan oleh customer dengan datang langsung ke alamat yang diberikan. Yang terakhir yaitu bengkel. Bagian ini bertugas untuk mengecek kondisi mobil apakah dalam keadaan baik atau tidak serta memperbaiki mobil yang bermasalah. Selanjutnya yaitu prosedur sistem akuntansi berjalan. Suatu prosedur atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan disebut dengan prosedur sistem. Sesuai dengan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penyusunan tugas akhir ini, maka prosedur sistem berjalan yang diambil terdapat pada Rencar Nusantara yaitu yang pertama yaitu prosedur penyewaan mobil. Pelanggan datang langsung ke Rencar Nusantara untuk mengisi formulir penyewaan mobil. Bagian admin akan meminta persyaratan data-data pelanggan antara lain yaitu KTP, KK, kartu keluarga, SIM pengemudi. Lalu Rencar Nusantara akan melakukan survei. Setelah semua selesai, pelanggan melakukan pembayaran dan menandatangani surat perjanjian atau kontrak, dan bagian admin akan membuat kwitansi buat pelanggan. Yang kedua yaitu prosedur pengembalian mobil. Pelanggan menunjukkan bukti kwitansi dan KTP kepada bagian admin untuk melakukan pengecekan ketepatan waktu pengembalian. Jika ada keterlambatan pengembalian, maka bagian admin akan memberikan data denda dan akan membuatkan kwitansi untuk pelanggan. Yang ketiga yaitu prosedur pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, bagian admin akan membuat laporan berdasarkan arsip, nota, atau kwitansi. Lalu laporan akan diserahkan kepada owner untuk diperiksa dan langsung diarsipkan. Activity diagram pada pelanggan yaitu dimulai dari analisa mobil dan negosiasi, dilanjutkan bagian penjualan yaitu kesepakatan. Jika iya, yaitu melakukan pada bagian pelanggan melakukan pemesanan. Jika sudah, bagian penjualan akan menerima pesanan, dilanjutkan membuat rincian pembelian di nota, dan dilanjutkan lagi menyerahkan rincian pembelian di nota, dan bagian pelanggan menerima rincian pembelian di nota. Selanjutnya melakukan transaksi dan pada bagian penjualan menerima pembayaran. Selanjutnya yaitu bagian pelanggan menerima kwitansi pembayaran. Dan setelah itu selesai akan menerima laporan untuk penyewaan di Rencar Nusantara. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan adalah rangkaian dari proses-proses yang terjadi dalam sistem berjalan yang memerlukan dokumen masukan yang mendukung terhadap jalannya proses untuk menghasilkan dokumen keluaran. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan sebagai berikut. A. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan atau input adalah segala bentuk dokumen masukan yang berupa dokumen dan diolah dalam proses agar dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Adapun dokumen yang digunakan pada Rencar Nusantara yaitu dokumen yang pertama yaitu nama dokumen, formulir penyewaan mobil. Fungsinya itu digunakan untuk mengajukan sewa mobil, sumbernya admin, tujuannya pelanggan, medianya cetakan komputer, jumlahnya 1 lembar,
Frekuensinya setiap pelanggan yang akan menyewa mobil dalam bentuk lampiran A1. Dokumen yang kedua, nama dokumen KTP. Fungsinya itu digunakan untuk mengajukan sewa mobil, sumbernya pelanggan, tujuannya admin, media fotokopi KTP, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensinya setiap pelanggan yang akan menyewa mobil dalam bentuk lampiran A2. Dokumen yang ketiga, nama dokumen SIM atau surat izin mengemudi. Fungsinya itu digunakan untuk mengajukan sewa mobil, sumbernya adalah pelanggan, tujuannya admin, medianya fotokopi SIM, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensinya setiap pelanggan yang akan menyewa mobil dalam bentuk lampiran A3. Dokumen yang keempat, nama dokumennya KK atau kartu keluarga. Fungsinya digunakan untuk mengajukan sewa mobil, sumbernya pelanggan, tujuannya admin, medianya fotokopi KK, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya adalah setiap pelanggan yang akan menyewa mobil, bentuk lampirannya A4. Dokumen yang kelima, surat kontrak. Fungsinya digunakan untuk perjanjian sewa, sumbernya yaitu admin, tujuannya pemilik, medianya cetakan komputer, jumlahnya 2 lembar, dan frekuensinya sebagai pelanggan yang akan menyewa mobil, bentuk lampirannya A5. B. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen yang pertama, nama dokumen kwitansi. Fungsinya yaitu digunakan sebagai bukti pembayaran, sumbernya admin, tujuannya adalah pelanggan, medianya nota, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensi setiap pelanggan yang akan membayar bentuknya lampiran B1. 2. Nama dokumennya surat kontrak. Fungsinya digunakan untuk perjanjian sewa, sumbernya adalah admin, tujuannya pelanggan, medianya nota, jumlah 2 lembar, dan frekuensinya setiap pelanggan yang akan menyewa mobil, bentuk lampirannya B2. Yang ketiga, nama dokumennya laporan penyewaan. Fungsinya digunakan untuk pelaporan bulanan, sumbernya yaitu admin, jumlahnya pemilik, medianya cetakan komputer, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya ditujukan untuk pemilik dalam bentuk lampiran B3. 7. Permasalahan pokok. Dalam proses penjualan jasa pada EDP Rencar ini, penulis menemukan beberapa permasalahan yang timbul di mana menyebabkan keterlambatan dalam penyajian informasi. Adapun keterbatasan sistem komputer menjadi pemicu permasalahan, sementara kegiatan perusahaan harus tetap berjalan dengan melihat keadaan dalam proses ini. Kiranya suatu sistem pengolahan data yang lebih baik sangat diperlukan. Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah yang pertama, kurangnya informasi tentang data mobil yang ingin disewa. Yang kedua, setiap pembuatan laporan masih menggunakan sistem manual sehingga membuat administrasi semakin lambat. Yang ketiga, penyimpanan bukti pembayaran tidak tersusun rapi sehingga pada saat pembuatan laporan tidak akurat. 8. Pemecahan masalah. Dengan melihat permasalahan yang dijabarkan di atas, maka penulis mencoba memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan komputerisasi sistem. Banyak masalah yang dihadapi akibat sistem pengolahan data yang dilakukan secara manual. Hal ini tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Dengan hal ini hanya diperlukan waktu untuk mempelajari sistem yang diusulkan serta diharapkan mampu diterapkan sebagai berikut. Yang A, dapat memberikan informasi yang lebih detail kepada customer. Yang B, dengan adanya sistem komputerisasi pada pembuatan laporan diharapkan dapat memudahkan dalam pembuatan laporan sehingga dapat selesai tepat waktu. Yang C, dapat menyajikan informasi lebih akurat, tepat waktu, efisien, dan efektif sehingga dapat mengambil keputusan yang baik. C. Analisa kebutuhan software.
Analisa kebutuhan software merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Satu, analisa kebutuhan. Halaman admin. A. Admin dapat melakukan login. Yang B. Admin dapat mengakses menu master. C. Admin dapat mengolah data customer. D. Admin dapat mengolah mobil. E. Admin dapat mengakses data penyewaan. F. Admin dapat mengolah transaksi penyewaan. G. Admin dapat mengakses data manajemen akun. H. Admin dapat melakukan logout. Yang kedua, halaman user. A. User dapat melihat informasi tentang mobil. B. User dapat melakukan pemesan mobil. C. User dapat mengakses menu simulasi. D. User dapat melihat artikel. Dua, analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem yang disediakan untuk admin dalam mengelola sistem informasi pemesanan mobil pada CV Rencar Nusantara yaitu yang pertama, administrator harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi laporan transaksi pembayaran dengan memasukkan username dan password sesuai dengan privasi masing-masing agar terjaga keamanannya. B. Administrator harus melakukan logout setelah selesai menggunakan aplikasi laporan transaksi pembayaran. C. Aplikasi akan melakukan proses pengolahan data laporan transaksi pembayaran. A. Use case diagram. Use case merupakan pemodelan untuk melakukan atau behavior sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Berikut contoh use case diagram user. Contoh user sebagai aktor. User ini ingin dapat melihat informasi tentang mobil dan juga melihat artikel. Dalam melihat informasi tentang mobil ada simulasi pemesanan dan di pesanan ada data pemesanan. Berikut use case diagram administrator. Itu ada admin. Di dalam admin ada login, lalu terdapat username dan password, melihat data pemesanan, mengelola artikel, mengelola data mobil, mengelola pemesanan, lalu yang terakhir logout. Di dalam mengelola artikel yaitu ada tambahan, edit, atau hapus. Dan di dalam mengelola data mobil yaitu ada tambah, edit, dan hapus. Sekarang kita masuk nomor 4, activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Nomor 1 yaitu activity diagram user menu informasi mobil. Di sini ada user, ada sistem. Di sini user akan memulai mengakses website. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah sistem menampilkan halaman utama, maka user dapat memilih menu mobil. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan halaman informasi tentang mobil yang dipilih oleh si user. Sistem akan mengakses website. Maka, setelah user mengakses website, sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah sistem menampilkan halaman utama, maka user akan memilih mobil atau memilih data mobil. Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi mobil yang dipilih oleh si user. Setelah menampilkan informasi mobil, maka akan sini
Setelah mengenal simulasi akan mendapatkan hasil dari simulasi tersebut. Aktivitas diagram mobil. Ada sistem dan ada admin. User akan memilih mobil. Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi mobil tersebut. Setelah menampilkan informasi, maka memilih menu pemesanan. Memilih menu pemesanan, sistem menampilkan dari atau from atau tampil dari pemesanan. Setelah itu, user mau data. Setelah menginput data pemesanan, maka sistem akan otomatis menyimpan data tersebut dan mengirim tagihan ke email. Setelah sistem mengirim tagihan pembayaran ke email, maka akan menerima tagihan pembayaran email. Menerima tagihan, maka user ini mengklik link untuk mengkonfirmasikan pembayaran. Maka akan dikonfirmasi setelah input admin. Maka admin akan menerima data tersebut atau data tersebut di email. Admin klik di ada email untuk mengirim data transaksi pemesanan ke sistem. Setelah menerima transaksi, maka admin akan mengecek apakah data transaksi tersebut valid atau tidak. Jika tidak, akan silakan berhenti. Tapi jika valid, maka akan mengkonfirmasikan pemesanan. Terus akan mengirim pesanan email user. Dan user akan menerima bukti pemesanan di email. Setelah itu, user akan mencetak bukti pemesanan. Bagian D, yaitu desain. Desain merupakan perencanaan dan pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. Pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD juga digunakan untuk pemodelan basis data. Ini merupakan ERD dari penyewaan mobil, ada pelanggan, ada tabel konfirmasi, ada pesan, ada mobil. Logical record diagram atau terbentuk dari nomor tipe record. Record memiliki nama yang unik dan disimbolkan dalam bentuk keempat berpanjang dari file tipe record itu berada. LRS adalah representasi dari struktur recordable yang terbentuk dari hasil himpunan entitas. Bagaimana cara menentukan kapabilitas jumlah tabel dan forgay sebagai berikut. Nomor 1, merupakan satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. Nomor 2, merupakan satu entitas berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. Nomor 3, merupakan beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Ini merupakan LRS dari penyewa mobil, ada pelanggan, ada konfirmasi, ada mobil. Primary key berhubungan paling banyak yaitu ke konfirmasi, di mana konfirmasi di sini ID konfirmasi sebagai primary key dan ID pemesanan sebagai primary key, ID mobil sebagai primary key. Nomor 3 itu spesifikasi file, merupakan atau menjelaskan tentang file atau label yang bentuk ERD atau file-file penunjuk untuk web. File ini disimpan pada dalam mobil dengan parameter berikut. Spesifikasi file ada mobil. Status file mobil. Nama file mobil, akronim mobil, fungsinya yaitu menyimpan data mobil, tipe file itu master, organisasi itu indeks sequential, akses file itu random, media hard disk, record, belum ditekan, kunci file mobil, file. Ini merupakan tab spesifikasi ini file mobil dan ini merupakan tab. Di sini ada elemen data, nama file, tipe dan size dan keterangan. Elemen juga tipe. Untuk ID kerja sebagai string. Untuk keterangan ada primary key milih ID. Nomor 4 yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis statis dalam UML yang struktur sistem dengan menggunakan sistem kelas. Outputnya BOD dan hubungan struktur karena dalam modelan berpotensi. Di sini kelas diagram ada 4 yaitu kelas mobil dan PC. Mesin kelas output di mobil mesin. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen.
Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan, memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai pada saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Tampilan beranda, tampilan data mobil, deployment diagram adalah sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan sebuah metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Deployment diagram mengarahkan konfigurasi komponen dalam metode eksekusi pada sistem. Implementasi. Yang pertama, kode generation adalah sebuah program yang dibuat agar dapat menghasilkan instruksi program sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam ruang lingkup tertentu. Pengguna cukup melakukan perlunya dan menekan tombol, maka lahirlah sebuah program lengkap sesuai dengan konfigurasi pengguna tanpa harus melewati tahap mencari dan memperbaiki error. Yang kedua, testing. Testing merupakan sebuah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Yang ketiga, spesifikasi hardware dan software. Kebutuhan hardware dan software standar yang digunakan oleh aplikasi ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Bab 5. Penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dalam bab ini dapat disimpulkan dari materi pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa keuntungan yang dapat diambil dengan penerapan sistem informasi pemesanan mobil secara online. Pada CV Rencar Nusantara berbasis website, beberapa keuntungan tersebut diantaranya: sistem dapat memaksimalkan target promosi yang dapat menarik minat masyarakat luas dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, sistem dibuat untuk memberikan kemudahan dalam proses transaksi pemesanan yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat membantu peran website selanjutnya. Yang pertama, melihat dari aspek sistem, adanya pengembangan ruang lingkup sistem lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan CRM, agar perusahaan dapat mengelola hubungan dengan para pelanggan secara efektif. Yang kedua, selalu melakukan update data sesuai dengan perkembangan dari perusahaan tersebut, karena update data yang rutin dapat menjadi salah satu daya tarik user atau konsumen untuk mengunjungi website ini. Yang ketiga, memperbanyak wawasan dan referensi, serta berita terbaru mengenai bidang yang terkait, yaitu pemesanan mobil bekas secara kredit, agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, merambah atau memperluas promosi ke sosmed. Kebanyakan orang lebih aktif membuka sosmed ketimbang marketplace
flash, ataupun mencari di internet untuk masing-masing produk. Kesimpulan dan saran yang disampaikan mudah-mudahan dapat menjadi gambaran dalam pengembangan sistem informasi pemesanan mobil yang jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.